أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Yang pertama-tama ya, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya selalu menambahkan rahmat kepada kita, hidayahnya kepada kita, sehingga ya kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu kembali di majelis ini yang insya Allah barokah. Kemudian yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang telah membawa umatnya ya, yang dari zaman yang banyak jahiliyahnya ke zaman yang terang seperti sekarang ini yang kita rasakan dengan Islam yang sudah berkembang pesat sekarang ini. Kemudian yang ketiga ya saya berterima kasih kepada mas-mas di sini sekalian ya mungkin telah menyempatkan waktu untuk hadir dan mungkin memberikan kesempatan saya ya memberikan kesempatan kita juga untuk belajar di sini. Belajar menyampaikan sesuatu, belajar kita bersama, belajar dari kita dan untuk kita juga. Mungkin di sini saya mulai dengan membawakan hadis ya. Hadis ini insya Allah udah beberapa dari mas-mas kalian udah mungkin sering dengar ya, sudah tahu, mungkin juga sudah tahu penjelasannya. Maka nanti apabila ada kesalahan atau kekurangan bisa dikoreksi. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ya, rawahu Muslim. Dengan artinya yakni dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak, maka ubahlah dengan lisannya. Ya. Dan jika tidak pula, maka ingkarilah dengan hatinya. Ya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Ya, hadis riwayat Muslim nomor 49. Nah, mungkin dari mas-mas di sini yang mungkin pernah mondok, ya mungkin pernah di pesantren ataupun yang pernah belajar atau mendengarkan ceramah dari ustadz-ustadz juga hadis ini insya Allah sering ya diutarakan atau dijelaskan ya bahwasanya kita sebagai seorang muslim ya sebagai sesama muslim apabila melihat entah teman kita, entah orang di sekitar kita lah ya, yang itu apalagi sesama muslim ya, apabila melakukan sesuatu kemungkaran maka kita haruslah untuk merubah kemungkaran itu ya. Kemungkaran itu apa sih ya? Kemungkaran itu sesuatu hal atau perbuatan ya, yang bisa dibilang dibenci ya, atau mungkin satu perbuatan yang itu dalam yang pertama itu dalam syariat Islam ya itu memang tidak diperbolehkan ya, seperti hal-hal yang haram dan yang mungkin sudah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis yang dilarang. Yang kedua ini kemungkaran ini bisa jadi suatu hal yang yang kita lihat sehari-hari atau yang kita lihat orang ini melakukan sesuatu hal ya, suatu perbuatan dan kita tidak menyukainya ya, karena mungkin tidak sopannya dia atau mungkin akhlaknya yang kurang dari dia ya, yang itu mungkin perbuatannya adalah merugikan orang lain ya.
merugikan dan menzolimi orang lain seperti itu. Nah, dari hadis ini mungkin saya ingin apa ya, mengkomparkan, apa sih namanya, menjelaskan juga dari apa yang telah saya pelajari dari perkuliahan, ya, yakni dalam pelajaran manajemen sumber daya manusia. Nah, dari pelajaran manajemen sumber daya manusia, ya ini sedikit ilmu yang mungkin teman-teman juga yang bukan atau belum ya belajar tentang manajemen sumber daya manusia mungkin bisa mendengarkan dan mungkin ya mungkin bisa tahu ya sedikit tentang ilmu manajemen seperti apa ya, khususnya di sumber daya manusia. Nah, yang saya pelajari judulnya apa ya, lebih ininya mungkin toxic ya, toxic people ya, bisa toxic people. Kalau mungkin lebih kepada pekerjaan organisasi itu bisa dibilang toxic employee atau toxic toxic worker. Nah, tapi mungkin di sekitar kita bisa untuk lingkungan pertemanan bisa namanya toxic relationship ya, atau friendship. Ya, ini sedikit aja mungkin. Di sini kalau kita bicara tentang toxic nih, artinya dulu lah. Ya, arti simple dari toxic people ini intinya sih mungkin ya. Hah? Ya apa ya? Kalau toksik kan kita bahasa Indonesia kan racun ya. Kalau mungkin dari kita menyebut orang-orang yang toksik itu atau orang-orang yang beracun itu orang-orang yang dia membuat kerusakan. Ya, dia membuat suatu kerusakan dalam mungkin sebuah pertemanan, bisa dalam sebuah hubungan. Kalau di organisasi ya dalam organisasi itu ya ketika ada kegiatan atau ketika kepanitiaan ya kehadirannya dia bukannya membantu, bukannya membuat sukses kegiatan tersebut, malah merusak. Ya. Kalau dari kita mungkin pertemanan ya mungkin dari kita punya teman. Ya, dia orangnya toksik. Nah, berarti teman ini dia bukannya membuat pertemanannya lebih baik, tapi malah membuat pertemanan itu menjadi mungkin ada dendam, ada benci di situ. Nah, itu namanya toxic people. Kita sebut orang yang membuat kerusakan itu adalah toxic people. Ya. Ya. Kemudian ya ini singkatnya aja ciri-ciri nih. Ya, contoh ciri-ciri toxic people. Ya. Yang pertama, mungkin kalau kita lihat bicaranya lingkungan kita aja dulu ya Mas ya. Ya, lingkungan kita misalkan di lingkungan komunitas atau organisasi kita lah. Ya. Ini satu orang atau orang ini yang disebut toksik, dia hanya pengen dia hanya pengen enaknya saja. Ya. Orang ini pengen enaknya saja. Ya, ketika mungkin kita ada acara atau kita ada liburan atau makan-makan, nah dia datang nih orangnya nih. Ya, tapi ketika kita ada diskusi atau kita ada kajian segala macam yang itu melibatkan dia harusnya menjadi panitia, harusnya membantu dalam kepanitiaan, ya dia mungkin malah menghindar atau dia malah tidak ada kayak tidak ada baunya sama sekali lah, tiba-tiba hilang. Nah, ini bisa disebut dengan toxic people. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua ini tidak memiliki empati dan simpati. Nah, kita kalau punya teman, ya namanya teman ketika kesusahan pastinya harus ditolong ya Mas. Nah, kita punya teman, dia lagi kekurangan atau kesusahan ya kita bantu, kita tolong. Ya, sebaliknya juga seperti itu, ketika teman yang lainnya juga sedang susah ya kita membantu. Ya, atau mungkin kita sedang susah ya teman kita insya Allah juga membantu. Ya, tapi kalau toxic people ini dia maunya ditolong, tapi tidak mau menolong. Nah, kemudian yang ketiga, sulit untuk meminta maaf. Nah, kalau kita punya teman atau kita dalam lingkungan organisasi nih ada anggota yang dia berbuat salah, ya dia melakukan suatu kesalahan, ya
kemudian kita mengingatkan sebagai teman ya, sebagai teman kan kita harusnya mengingatkan. Ya, diambil dari hadis tadi. Ya, kita harus mengingatkan atau kita harus merubahnya. Tapi dia tidak mau meminta maaf atau tidak mau benar lah, maksudnya tidak mau dibenarkan. Ya. Dalam arti dia ya udah ini apa yang aku lakukan. Nah, dia hanya berjalan begitu saja. Ya, tidak mau dibenarkan dan tidak mau meminta maaf atas kesalahan yang dia perbuat. Nah, kemudian yang keempat, mungkin dia tidak konsisten. Ya, tidak konsisten itu dalam arti mungkin kita punya teman-teman seperti ini atau apa ya, organisasi aja lah. Organisasi ketika membuat suatu apa ya, jadwal atau kegiatan ya dalam suatu kepanitiaan, ya dia harusnya apa ya, harusnya dia hadir ya, tapi dia jarang atau tidak pernah hadir ya, padahal itu suatu kegiatan atau acara yang penting ya, harusnya mungkin dihadiri oleh semua anggota seperti itu. Kemudian gemar memanipulasi orang lain. Nah, ini bahayanya memanipulasi orang lain mungkin lebih di kayak organisasi gitu ya. Kalau di pertemanan mungkin ya bisa ketika dia temannya ini toksik, nah dia mempengaruhi temannya, misalkan kalau kita yang dilarang di Islam itu apa? Misalkan minum-minum lah. Nah, minum-minum mabuk gitu kan. Nah, mungkin ada teman yang dia suka minum atau mungkin dia baru punya teman yang lain dan dia mabuk gitu kan ya. Dia minum alkohol. Nah, kemudian dia ngajak temennya ini ya buat minum alkohol atau dia menghasut temennya buat ikutan minum alkohol. Nah, itu disebut atau tadi ciri yang kelima, memanipulasi orang lain. Kalau dalam organisasi mungkin misalkan dia nggak suka nih sama ketuanya nih. Ya, ada ketua, dia nggak suka sama ketuanya. Mungkin karena satu masalah, padahal itu mungkin masalah pribadi. Ya, dia punya masalah dengan ketuanya, tapi dia menghasut orang lain atau memanipulasi orang lain untuk dia juga nggak suka sama ketuanya, yang mungkin akhirnya bakal timbul perpecahan dalam organisasi itu. Kemudian ada lagi nih, ada lagi yang keenam, merasa dirinya paling benar dan paling hebat. Nah, ini yang mungkin biasa ini ya. Kalau mungkin kita dalam suatu forum atau apa, ya dia pengennya mungkin paling benar, dia pengennya mungkin yang paling didengar atau yang harusnya keputusan yang dia buat itu harus diterima atau harus disepakati oleh teman-teman semua misalkan. Nah, itu juga salah satu cirinya ya dari yang toxic people tadi yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh, mudah meremehkan dan merendahkan. Ya, ketika melihat orang lain misalkan kok mungkin dalam satu hal mungkin ya, orang kan punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, dia melihat temennya atau orang lain itu punya kekurangan di satu sisi, misalkan di dalam apa sih paling gampang apa sih? Mungkin ilmu matematika. Nah, contohnya belajar matematika. Kok temennya atau teman sekelasnya ini dia kurang matematika, kurang bisa matematika. Nah, dia yang bisa matematika meremehkan temennya. Ya, atau mungkin bisa ya merendahkan lah. Wah, matematika aja nggak bisa. Ya, padahal di sisi lain juga temennya itu pasti punya kelebihan dibanding dengan dirinya itu. Nah, ini ciri yang ketujuh tadi. Ya, mungkin ya ini contohnya aja, tujuh ciri aja yang menandakan bahwa orang itu adalah toxic people. Ya, entah mungkin dari diri kita masing-masing ya, mas-mas sekalian, mungkin dari saya sendiri pun mungkin ada salah satu ciri yang disebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi mungkin. Nah, di sini mungkin dari teman-teman, dari mas-mas sekalian juga ketika melihat ketika melihat kita lah, ketika melihat saya, ketika melihat orang lain juga harusnya tahu dan paham dengan apa yang dirasakan atau apa yang diperbuat oleh orang tersebut. Yang itu mungkin tadi menandakan dia toxic people atau enggak. Nah, kalau kita mungkin udah tahu nih, ada salah satu atau ada beberapa orang yang bisa disebut dengan toxic people. Nah,
pasti ada cara untuk mengatasi atau cara untuk merubah. Nah, kembali ke hadis tadi, ya, ketika ada kemungkaran maka kita harus rubah, ya, kemungkaran itu dengan tangan, apabila tidak bisa dengan lisan, apabila tidak bisa dengan hati. Yang itu memang sudah serendah-rendahnya iman. Nah, kalau dalam Islam kan saya komparkan seperti itu. Ya. Tapi bukan berarti untuk merubah atau diambil dari hadis tadi itu mungkin ada penjelasan atau ada penafsiran yang salah. Ya, ketika harus merubah dengan tangan. Ya. Berarti tanganku ini harus tak buat ngubah temanku yang dia toksik, mungkin tak pukulin lah, tak tempeleng atau tak apa. Ya. Tapi penjelasan atau penafsiran yang seperti itu adalah penafsiran yang salah. Bukan berarti mengubah dengan tangan itu harus memukul, ya. Tapi dengan perbuatan atau perilaku atau apa sih yang memang kita bisa buat untuk kita bisa merubah teman kita tadi yang mungkin dia adalah toxic people. Ya, seperti itu. Kalau memang tidak bisa, nah dengan lisan, ya, dengan perkataan, dengan kita mungkin menasehatinya, ya, dengan kita ya mengingatkan lah. Sebagai seorang muslim kan kita juga wajib untuk saling mengingatkan. Ya, dalam hadis lain juga dikatakan kan bahwasanya kalau kita sebagai seorang muslim itu harus saling mengingatkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi, apabila tidak bisa dengan lisan, kita udah nasihatin kok nggak bisa, ya kita dengan hati, ya, dengan hati bukan kayak batin tok, ya, bukan kayak batinin orangnya, ya, tapi kita mungkin lebih kepada menolak, ya, menolak apa yang dia perbuat. Contoh misalkan dia kayak ngajak sih, maksudnya ngajak untuk berbuat jelek atau berbuat kemungkaran tadi. Kayak misal ya mungkin mabuk-mabukan. Ya, dia menolak itu udah sama dengan kita menggunakan hati. Ya. Kita menolak ajakannya, ya, kita benci dengan perbuatannya, bukan dengan orangnya. Kita benci dengan perbuatannya, itu juga termasuk kepada yang ketiga tadi, ya, alat yang ketiga tadi untuk kita merubah kemungkaran tersebut, ya, yakni dengan hati, seperti itu. Mungkin itu aja, ya, karena mohon maaf saya kurang persiapan, ya. Yang saya tahu dan yang mungkin yang sudah saya baca sedikit ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, apabila ada kurangnya atau banyak kesalahan yang saya ucapkan atau mungkin ada hal-hal yang saya ucapkan itu kok menyimpang atau tidak baik untuk diucapkan, ya, saya mohon maaf. Memang itu mungkin kesalahan dari diri saya sendiri, dan apabila dari teman-teman, dari mas-mas kalian mendapatkan manfaat dari apa yang saya jelaskan tadi, dari maudilasana yang saya terangkan tadi, ya mungkin itu memang, ya, sungguhnya itu memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ilmu yang insya Allah sedikit yang kita dapat, yang dimana kita belajar di sini dan kita mendapatkan apa yang kita pelajari di sini, sama-sama belajar, sama-sama mendapatkan apa yang kita pelajari juga di sini. Gitu. Mungkin yang terakhir pesan aja, ya, pesan untuk diri saya sendiri dan untuk mas-mas sekalian, ya, ya, karena saya juga masih ada kekurangan. Nah, kita harusnya menghindari yang namanya toxic people tadi, ya, entah dari diri kita atau dari teman yang kita punya atau dari anggota organisasi yang kita punya. Ya, menghindarinya dengan apa, ya, dengan merubahnya tadi, ya. Kalau memang tidak bisa, ya kita jauhi, ya. Memang udah kekeh nih, udah nggak bisa diubah nih orangnya, ya, kita, ya, sepatutnya untuk menjauhi, ya, daripada nantinya kita akan terjerumus oleh orang yang seperti itu. Nah, gitu aja. Syukron, astaghfirukum, wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.